memberikan amanah kepada saya untuk memandu jalannya acara pada sore hari ini. Yang pertama kami sapa dulu, urut tadi yang dari yang join pertama ini Bapak Abdul Rasid dari Gorontalo. Selamat sore Pak Abdul Rasid, Gorontalo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagungnya gimana Pak? Masih jalan? Apa itu, Jagung, Pak? jagung kayaknya Oh, uh, jagung lancar, Pak. dulu kan saya pernah Buat kenal dengan musiman. Pak Fadel Muhammad waktu bedah buku beliau Reinventing Government itu beliau Oh, cerita ya. tentang Ya, Pak. keunggulan Ya. Gorontalo dari jagung sampai bikin batik yang bermotif jagung. Oh, ya, betul, Pak. Ya. Yang Lumbung kedua kami, jagung. yang kedua Bapak Suparno ini sudah beberapa kali join. Terima kasih Pak Suparno, beliau koordinator kelas MIL 2000 ya Pak, atau 2001, Pak, lupa saya. Yang jelas saya ingat beliau berdomisili di Bandung. Dulu waktu ngambil S2 MIL masih berdinas di Cepu, ya kami ingat. Yes. Ya. Kemudian yang ketiga ini Bapak Main dari MIL 35. Selamat sore Ya Pak Pak, Main. sore Pak. Salam kenal Pak Main. Ya Pak, Kemudian Pak Buat. Pak Ya, Karyadi. Selamat sore Pak Karyadi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak. Ini Pak Karyadi domisili di mana ya Pak? Di Semarang lah saya. Semarang ya. Pak Semarang. Main tadi di mana Pak Main? Maaf. saya di Jambi Pak. Wah, Jambi ya. Berarti bareng Pak Ya, Jimmy ini. Nanti ada Mas Jimmy Riga ini di Jambi ya, juga ini kalau belum di pindah. Jambi juga ya. Ya, tapi masih muda kalau ini. Dulu bimbingan saya Mas Mas Jimmy ini. Saya lanjut ke Pak Agus Pramono. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore, Selamat sore Pak Agus. Assalamualaikum. Ya. Ya, ya. Waalaikumsalam. Oke. Mas Sudah siap, Mas Sarul? Belum, masih Oke. belum. Ya, dua Lalu ribu 2000 delapan. berapa Pak? 2008, Pak. 2008. Pak Agus Ya, di Pati, 2007. Ya. di Pati atau di mana ya Dan Pak? Buten, pulau di Mataram niki. Oh iya iya iya. Yang teman Ya, Pak Mar survei itu ya kemarin. iya, gempa Eh, kemarin. gempa ya. Ya, Lanjut saya sapa ini Pak Agus Supriyanto. Selamat sore Pak Agus Supriyanto. Mungkin masih sholat atau apa nih Pak? Lalu ini, nah ini kenal nih saya. Ini Mas Bayu Romadona. Assalamualaikum Mas Bayu. Halo Mas Bayu Romadona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eh, Ustaz. ini Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah sehat ya. Ini Mas Bayu ini dulu kelas KKP ya, kelas dari Kementerian Kelautan Perikanan kalau nggak salah. Dan beliau di Ya, BP, kelas KKP ya. masih di BPAP ya Mas Bayu? Masih di Masih, masih. ya. Kemudian ini Pak Budi Setiono. Selamat sore Mas Budi Setiono. Waalaikumsalam, Pak. Mas Fuad, Pak Budi ini selamat yang sore. di Wonosobo ya? Ya, betul, betul, Pak. Oh iya iya iya. Kemarin saya kan ke Bapeda ketemu Pak Agus. Oh, Agus, Pak Sekdin, nggih. Ya, terus saya cerita saya dulu punya mahasiswa Pak Budi Setiono di PU. Oh, saya kenal Pak, itu angkatan saya. Pak Agus, terus kemudian Putri, siapa itu? Mufidah itu siapa? Temu Bidah, betul. Ya. Oke, selamat sore Pak Agus, sehat nggih? Pak Budi, maaf, Pak Iya, Budi Pak. sehat nggih? Nggih. Kemudian ini saya sapa berikutnya Mas, Bu Cici dulu. Selamat sore Bu Cici. Tadi beliau sedang sholat asar. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat nggih Bu Cici? Iya Ibu Pak. Gimana Bu, kok ini ada naganya? Itu waktu di foto di kelentengnya Tuban Pak. Oh iya iya. Ibu di Tuban Ya, juga? Dari Tuban? saya saya rumah di Lamongan, cuman di Dinas Hmm. Cipta Karyanya Gresik. Oh iya iya iya. Oke. Oke. Salam kenal ya Bu. Oke, Kemudian ini selamat malam saya Pak. sapa ini Mas Jemi Riga. Selamat sore Mas Jemi. Assalamualaikum. Halo Mas Jemi. Mungkin ada kesibukan Mas Jemi ini kebetulan dulu bimbingan saya ini. Beliau di waktu itu di Taman Nasional apa lupa saya Kalimantan. Bake
Baiklah, lanjut lagi ini Bapak Ismail ini Pak. Gus Ismail, selamat sore. Assalamualaikum Gus. Selamat Halo. sore, Pak Fuad. Oh, Selamat sore, nggih. nggih. Wah, Siap. tenan to, rak pecisan. Gus tenan iki. Jagani karo nunggu Mang Ya, Masjid. kemarin tak cari-cari waktu Pak Aswuriman tuh kok nggak ketemu aku no. Oh, jenengan diundang toh? Ya Wah, kan kok saya ponakannya. ponakannya. Istri saya itu ponakannya Pak Aswuri. Oh, gitu. Ya, Dari Magelang, Pak Fuad. ya ibu mertua dari Magelang. Oh, gitu. Alah kok ndak ngabari. Nah, aku tak cari-cari di Pak Mail kok nggak muncul aku napa selisih. Mungkin Eh, jenengan IP mungkin. Gimana, Pak? wah, nggih. Iya, Pak. Siap, siap. Lanjut lagi ini saya undang Ibu Laili Widya. Halo, Assalamualaikum Bu Laili. Oh, ini kok malah. Halo Bu Laili, selamat sore. Selamat sore, Pak. Oh, tadi sudah ya. Assalamualaikum Bu. Tadi sudah ngobrol dengan Pak, saya nyimak yang obrolannya Oh Bu iya, Laili tadi. ini Pak. Saya Angkatan lanjut Bapak 2002. 2002 ya Bu. Nah, Saya belum masuk Bu, saya ya masih Bapak belum masuk. Masih Bapak-bapak yang Bapak mata kuliah apa ya? Saya kalau sekarang konservasi sumber daya alam, ekologi gitu Bu. Karena background saya biologi ya satunya. Oh gitu, Iya. nggih. Iya. Nggih. Ini Pak, Selamat malam Bu perkenalkan Laili. diri. Nggih. Nggih. Kemudian saya lanjut lagi ini Bapak Ibu Velma. Selamat sore Bu Velma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini Bu Velma ini kan, sehat Bu Velma nggih. Beliau ini dari Iya, Ubris. ya maaf Pak, Ya. lagi nyetir jadi nggak Oh kameranya ya, nggak oh ya nyala. berarti harus fokus nyetirnya. Gimana Bu? Sehat ya Bu ya, Bu Velma ya? Alhamdulillah Pak, terima Ya. kasih. Ya, terima kasih Bu Velma. Dan tadi saya ulang lagi tadi Mas Jemi Rega tadi, apakah sudah bisa monitor Mas Jemi? Ternyata belum. Kemudian di mana ya? Ibu Cicih Dani dari Mil 14. Selamat sore Bu Cicih. Ada Ibu Cicih, ada Ibu Cicih. Oh, sudah buka kameranya, tapi kayaknya masih di mute ini Bu Cicih. Kemudian Ibu Yulis Hindarwati. Selamat sore Bu. Assalamualaikum Bu Yulis. Selamat sore Bapak, saya dengan Selamat sore Cici Bu. Mil Ya. 14. Oh, Mil 4 Ibu Cicih. Di mana Bu Ya, domisilinya? saya sekarang di Lampung Bapak, saya domisili Lampung Bapak. Lampung Kabupaten atau yang di Bandar Lampungnya? Saya di Pringsewu Bapak, Kabupaten Pringsewu Oh, Lampung. iya, iya. Tahu ya. Mil berapa Bu? 14 ya Bu? Mil 14 Bapak, Ya. dari kelas Baik, tugas terima kasih. belajar dari Lampung. Siap, terima kasih Bu Cici. Kemudian tadi Mas Jemi masih halo Mas Jemi? Oh, belum juga. Kemudian Ibu Yulis Hindarwati. Belum juga. Bapak Rohman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mbak, tahu ini wajahnya saya. Ya Bu, angkatan berapa ya Bu Yulis? Amil 44, Pak. Iya, nggak saya hafal ini, kan saya Nggih. ngajar. Nggih. Angkatannya ini ya, siapa ini? Mas, siapa Bu? Ya, Siapa? Mas Bin itu Pak apa? Mbak Vita, Mbak Oh Wari. iya, iya. Nggih. Ya, Wari Ya, Egon. Ya, ya, selamat Bu. Kemudian tadi Pak Rohman Hakim dari Mil berapa ini Pak Rohman? Halo, Assalamualaikum Pak Rohman.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh, wabarakatuh. masih di perjalanan Selamat ini. sore. Selamat Mil sore, pertama ini, Assalamualaikum. mil perintis Oh, tahun 2000 berarti, Pak. 2000 nggih. Oh, oke, oke. Mil angkatan 1. Siap, siap. Bapak ini domisili di mana, Pak? Domisili di Salatiga nggih. Di Kabupaten Oh, Semarang sebenarnya. oke, oke. Di Susuan, Mas, Kecamatan Susuan. Oh ya, yang ke arah Karanggede. Nggih, betul Kak Semerep. Kemarin dari Simo, Pak, kesasar-sasar lewat situ. Oh, nggih, Pinara. Ya, insya Allah. Nanti kalau sudah ada kontak dari Pak Asta, kabar-kabar pas lewat. Ye. Berikutnya Bapak Sudarwanto. Assalamualaikum Pak Sudarwanto. Salam. Sehat. Selamat sore, sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikut Pak. Siap. Ye. Pak Darwanto domisili di mana ye? Di dekat kok Pak, Demak, Pucang Gading. Oh iya iya iya. Ye, dekat berarti. Aman ya Pak dari banjir? Aman, aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang belum tadi ya? Ibu Leli sudah, Bu Yuli sudah. Ibu Ari Widyarini. Assalamualaikum Bu Ari. Halo Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bel pinten ya Bu? Mil Bel laki. mil 9. Waduh, yang hafal Pak Astoma ini. J 9 Pak. Iya, J 9 nggih. J. Nggih, matur nuwun Bu, selamat J. bergabung. J. Kemudian ini Ibu Ardiana Vita. Selamat sore Bu Ardiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Bapak. Nggih, Mohon mil maaf, pinten nggih Bu? on off cam. Saya mil 29 Bapak. Oh, 29. 29 belum. Oke. Saya belum ngajar kayaknya. Belum. Nggih, saya ngajarnya mil 38 kayaknya mulainya tuh. Rombongannya Mas Budi Stiono ini yang kayaknya. Oh, baik. Saya Nggih. dulu yang ada Prof. Darto, Nggih. Bu Astuti, Prof. Pur, Ini gitu. yang belum sinten nggih. Ini. Tadi Pak Pas Ferdianto. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ferdianto. Selamat sore, Pak. Pak Ferdianto. Oh, ini Mas Ferdianto itu mil berapa nih? Berapa Pak? Saya 35, Pak, kalau nggak salah. Oh, berarti belum juga. Kok wajahnya mirip mil namanya Ferdi juga. Posisi domisili di mana Pak Ferdi? Saya di Malang. Oh, di Malang ya. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah semua. Mohon izin saya untuk share screen Bapak Ibu. Sudah kelihatan belum Pak Astomo? Belum kelihatan. Sudah? Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami mengganggu waktu liburnya di hari Minggu ini. Kami mengadakan pertemuan secara online. Adapun maksud dan tujuannya adalah sesuai dengan amanah para sesepuh ya, Prof. Darto, Prof. Pur, Prof. Hartuti, Prof. Kes itu kemarin kita akan melaksanakan semacam kegiatan dalam rangka ulang tahun MIL yang ke-25. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa MIL ini berdiri sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2025 kemarin sudah meluluskan sekitar 890-an alumni, ya. Hampir 900 alumni yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan juga dengan berbagai profesi yang sangat beragam. Jadi kami sangat bangga sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua di dalam keluarga MIL. Alumni ini sebagai bagian dari keluarga kita ya. Jadi walaupun
kita ini tidak dilahirkan dari satu rahim, tapi kita mempunyai kekeluargaan yang kuat karena rahim kita adalah di Prodi Magister Ilmu Lingkungan. Tentunya ada banyak kenangan ya Bapak Ibu saat menempuh pendidikan di MIL, baik suka maupun duka, baik merasa stres karena tugas-tugas dari dosen ataupun merasa bahagia menemukan teman-teman yang baru, sehingga ini yang mungkin nanti akan kita coba untuk kita jadikan sebagai pengikat di antara kita ya. Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, jadi selama 25 tahun berjalannya Prodi MIL ini, kita perlu melakukan refleksi ya, bagaimanakah perjalanan MIL selama ini, kemudian kontribusi real kita terhadap masyarakat seperti apa. Kemudian mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan bekal keilmuan dari Magister Ilmu Lingkungan dan juga sudah mengimplementasikan keilmuan tadi di berbagai bidang yang Bapak Ibu tekuni. Saya kemarin sempat mengikuti berbagai story atau apa istilahnya. Story dari beberapa alumni MIL yang memang punya kontribusi yang cukup bagus dan signifikan di dalam pelestarian lingkungan, di dalam pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, berpartisipasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, dan juga perubahan iklim. Nah, ini menjadi suatu apa istilahnya? Suatu sedekah jariyah yang nanti tidak akan putus apabila kita sudah meninggal. Misalnya kita nanam pohon, kan pohon yang kita tanam suatu saat akan menjadi berkembang biak, menjadi tempat hidup berbagai hewan, burung, buahnya mungkin bisa diambil orang, sehingga itu menjadi amal jariah bagi kita secara langsung. Nah, termasuk juga dalam pelestarian yang lain, tentu akan menjadi seperti itu. Nah, tujuan yang kedua dari adanya hari ulang tahun MIL ini adalah bagaimana MIL 25 tahun ke depan. Akan kita bawa kemana MIL ini? Tentunya ini butuh sumbang saran dan masukan dari Bapak Ibu yang saya yakin dengan pengalaman yang sudah dimiliki di masing-masing instansinya, tentunya akan memperkaya bagi kami yang saat ini diberi amanah untuk bisa apa istilahnya, memberikan bekal kepada mahasiswa dan calon mahasiswa bahwa kebutuhan dan juga peluang-peluang di masa depan itu yang seperti itu yang nanti akan kami harapkan dari Bapak Ibu di dalam kegiatan ulang tahun MIL ini. Jadi perlu kita ketahui bahwa saat ini kalau secara administrasi, alhamdulillah Magister Ilmu Lingkungan sudah mendapatkan akreditasi. Kalau A kan sudah sejak Bapak Ibu ya, sejak tahun 2004 itu kan sudah A. 2004, 2008 dan seterusnya. Nah, kemarin 2002 ini akreditasi kita sudah internasional Bapak Ibu. Jadi dari Jerman itu ada namanya ASIIN. Nah, ini yang sudah memberikan akreditasi kita sampai dengan tahun 2027. Dan ini menjadi satu apa namanya? Satu keunggulan bagi Prodi MIL bahwa secara nasional, internasional kita sudah diakui. Karena kita juga sudah memiliki beberapa mahasiswa internasional sejak tahun saya masuk tahun 2016 kalau nggak salah di MIL itu. Terus sudah ada beberapa. Nah, sekarang di tahun 2021 itu bahkan ada full 10 mahasiswa dari berbagai negara masuk ke MIL. Kemudian tahun 2022 itu ada berapa? 6 atau berapa. Dan itu konsisten sampai sekarang ada mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari berbagai negara untuk belajar ke MIL. Nah, adapun maksud tujuan pertemuan pada sore hari ini adalah yang pertama kami akan mensosialisasikan atau menyampaikan apa sih kegiatan yang nanti dilaksanakan dalam rangka ulang tahun MIL yang ke-25 itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa secara umum ada 4 kegiatan, yaitu yang pertama adalah pencanangan hari ulang tahun MIL. Ini sudah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari secara hybrid, dan waktu itu yang memberikan refleksi itu adalah Prof. Sudarto PhD. Jadi Prof. Darto waktu itu memberikan apa istilahnya? Ya, refleksi, kemudian sejarah berdirinya MIL, kemudian juga melibatkan beberapa alumni yang sudah senior,
untuk bisa memberikan sekedar sumbang saran atau arahan dan juga pengembangan dari kurikulum. Nah, setelah tanggal 31 Januari, tanggal 1 Januari, kita melaksanakan penghijauan yang dilaksanakan di lahan mil yang ada di KHDTK Wanadipa Undip. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Undip sejak tahun 2021 sudah mendapatkan hak pengelolaan hutan Penggaron seluas 99,6 hektar yang lokasinya ada di Desa Susuan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Nah, waktu itu yang mengusulkan sebenarnya inisialnya juga dari MIL ya, yang membuat proposal dari kami, kemudian yang mengajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan juga kami, dan akhirnya sudah keluar SK-nya untuk bisa dikelola oleh Undip sebagai hutan pendidikan, hutan penelitian, dan hutan pengembangan. Jadi memang kawasan itu diperuntukkan sebagai arena, sebagai laboratorium alam bagi berbagai jurusan dan fakultas untuk meningkatkan kompetensi dari mahasiswa. Nah, tahun lalu Prodi MIL ini mengajukan kepada pengelola KHDTK untuk bisa mendapatkan hak atas lahan yang bisa dikelola sendiri oleh MIL. Dan alhamdulillah disetujui dan diberikan lahan seluas 5 hektar dari bagian KHDTK tadi dan sudah dipakai untuk praktikum beberapa mata kuliah, termasuk juga penelitian-penelitian teman-teman mahasiswa MIL itu juga dilaksanakan di tempat tersebut. Nah, karena lahan ini sebenarnya lahan hutan sekunder yang sudah banyak. Awalnya itu sebenarnya lahan perhutani Bapak Ibu. Jadi waktu itu setelah reformasi ternyata terjadi penjarahan kayu jati yang ada di situ, sehingga lahannya menjadi habis. Nah, kami saat ini berupaya untuk mengembalikan fungsi hutan tadi agar bisa menjadi hutan yang memberikan berbagai jasa lingkungan dan fungsi-fungsi ekologis. Jadi kami berencana untuk menanam 100 pohon dan saat ini kemarin memang baru terlaksana 20 pohon dan insya Allah nanti saat acara alumni gathering itu akan kita laksana penanaman untuk menggenapi menjadi 100 pohon. Adapun pohon yang kita tanam tadi ya, selain pohon-pohon yang bernilai ekologis ya, juga yang mempunyai tingkat konservasi atau tingkat kelangkaan yang tinggi. Kita berusaha mengkonservasi dengan tanaman jeletri, pronojiwo, kuntobimo. Tapi kita juga menanam dengan tanaman buah ya, karena yang namanya konservasi kalau tidak ada aspek ekonomi juga nanti tidak akan berjalan dengan seimbang. Jadi kami sudah mendapatkan bibit yaitu berupa tanaman buah yang bernilai ekonomi tinggi ya, berupa durian, kemudian mangga, alpukat, lalu rambutan, kemudian kelengkeng dan sebagainya. Dan itu sudah kami tanam kemarin kita cicil 20 karena kita memang mengejar musim hujan agar masih sudah bisa tanam. Nah, yang sisanya 80 bibit nanti akan kita tanam setelah acara alumni gathering. Jadi sudah ada 2 acara yang kita laksanakan. Kemudian acara yang ketiga nanti ada semacam apa istilahnya? Lomba ya. Lomba ini berupa sebenarnya lomba-lomba menjalin keakraban antara mahasiswa kemudian dengan teknik pasca yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei hari Jumat. Ini sebagai rangkaian dari acara berikutnya di hari Sabtu tanggal 3 Mei. Nanti Bapak Ibu alumni akan kami undang untuk bisa hadir offline di Semarang. Mohon maaf sebentar Pak, baterai saya habis. Nah, memang saat ini kami sudah mencoba tadi menghubungi beberapa alumni sebelumnya ya. Jadi maaf terlewat ya. Jadi program yang berikutnya tadi sebelum alumni gathering adalah identifikasi alumni ya. Jadi setiap hari Minggu jam 7 malam itu kami mengundang semua teman-teman alumni, tapi kita bagi dalam beberapa angkatan.
sudah dilaksanakan berapa kali ya Pak? 4 kali atau berapa ya? Jadi angkatan 2000, 2001, 2002, 2003 dilaksanakan pada awal Februari, kemudian 2004, 2005, dan seterusnya. Nah, memang kami sementara eh, menghold untuk acara tersebut karena saat masuk ke bulan Ramadan tentunya juga nanti akan mengganggu ibadah Bapak Ibu kalau kita akan melaksanakan identifikasi alun tadinya. Acaranya nanti akan kita lanjutkan setelah Lebaran ya, di bulan April mungkin kita bisa lanjutkan untuk kemarin sampai ke 2010 atau 2012 lupa saya. Nanti kita akan laksanakan sampai angkatan 2023 yang lulus terakhir kemarin. Jadi di situ intinya sudah kami ingin menjalin silaturahmi dan mengenal Bapak Ibu ya, karena saya terus terang tidak mengenal Pak Parno sebelum ini karena beliau angkatan 2000. Jadi tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pada tali silaturahmi. Nah, setelah nanti tanggal 2 April itu ada lomba-lomba dengan tendik dan mahasiswa, tanggal 3 nanti akan kami undang mungkin dari Bapak Ibu untuk bisa hadir di Semarang secara offline. Nah, rencana kami mungkin H-14 kami sudah bisa menyebar undangan sekaligus untuk bisa mengisi lembar konfirmasi sehingga kita akan tahu jumlah kehadiran dari Bapak itu berapa orang. Ini nanti berhubungan dengan pemesanan tempat ya. Kami masih belum berani untuk memesan tempat memang terus terang. Rencananya akan dilaksanakan di hotel mana karena juga kita belum tahu apa namanya jumlah yang akan hadir berapa. Nah, untuk itu nanti mohon kerjasamanya Bapak Ibu bisa memberikan isian pada lembar konfirmasi kehadiran yang nanti akan dikirimkan oleh panitia. Jadi di tanggal 3 itu nanti setelah acara intinya ya tadi menegaskan kembali refleksi MIL 25 tahun yang lalu dan bagaimana arah pengembangan MIL 25 tahun ke depan yang kami nanti sangat harapkan masukan saran dari Bapak Ibu semua. Nah, setelah acara selesai nanti di situ kita akan mencoba untuk menanam bibit yang sudah disiapkan ke hutan Pengaron. Nah, nanti teknisnya mungkin akan kita sampaikan lebih lanjut. Acara rangkaian dari ulang tahun MIL yang terakhir adalah environmental talk ya. Jadi ini nanti berupa semacam seminar yang nanti akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2025. Jadi karena ini acaranya seminar sehingga kita harus mempersiapkan secara matang untuk bisa dilaksanakan agar hasilnya memuaskan. Nah, untuk acara ini sebenarnya kemarin yang memberi masukan adalah Prof. Purwanto. Nanti mungkin kita akan mengundang beberapa narasumber dari dosen-dosen yang sudah sepuh ya, yang tentunya Bapak Ibu mesti mengenal dengan baik di acara environmental talk tadi. Jadi itu untuk acara kegiatan kami Bapak Ibu yang sudah kami rencanakan dan pada kesempatan ini mohon maaf sekali lagi, jadi izin kami menyampaikan ya bahwa kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan finansial ya. Dukungan finansial di dalam PPT ini ya, jadi kami mengalokasikan dari RKAT MIL sebesar 25 juta rupiah. Kemudian ada dana dari himpunan mahasiswa yang hasil kegiatan kemarin, kegiatan seminar nasional itu ada 7 juta. Dan yang ini yang kami mungkin agak ngerepoti Bapak Ibu sebagai koordinator dari tiap-tiap angkatan untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman seangkatan bahwa ada kegiatan ulang tahun MIL dan kita ada kebutuhan dari alumni itu sekitar 90 juta. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semua. Untuk teknisnya mungkin bisa kita bahas sebentar ya nanti sampai jam berapa? Sampai jam berapa ya mungkin nanti. Nah,
Silakan Bapak Ibu untuk bisa memberikan tanggapan terkait hal ini. Eh, Mbak Mita, hadir ya Mbak Mita? Halo Mbak Mita, Nggih, Pak. tolong di anu ya notulensinya ya. Nggih, siap. Baik. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon maaf sekali lagi atas kekurangan dan juga mungkin ada candaan yang kelewat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon izin tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan terutama poin terakhir ini. Persilahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum, Sudarwanto Pak. Silakan Pak Sudarwanto, monggo. Ya, Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah bisa bergabung mengikuti kegiatan koordinasi yang kesekian kalinya, saya juga sering mengikuti. Untuk angkatan kami, pada prinsipnya yang pertama mendukung dan juga berupaya untuk bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Oleh sebab itu dari angkatan kami, saya lupa angkatan berapa ya? 23 kayaknya. Sudah kami hubungi semuanya dan insya Allah nanti akan kita upayakan untuk bisa membantu. Nah yang penting kejelasannya untuk rekeningnya dan juga Mas Hastomo nanti kita hubungi yang sering komunikasi dengan Mas Hastomo. Juga nanti untuk bisa meyakinkan kepada teman-teman nanti mungkin usul saja setiap angkatan bisa melakukan komunikasi secara intensif supaya bisa membantu terlaksana kegiatan ini. Kemudian yang kedua, sampai batas kapan itu kontribusi atau ya kita gotong royong ya untuk itu kapan untuk bisa disampaikan ke kami. Terima kasih. Selamat berbuka puasa dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwanto atas apresiasi saya atas gercepnya. Mungkin Pak Darwanto kami izin menyampaikan bahwa yang pertama adalah angka yang di sini kan masih global ya. Tentunya nanti kami akan mengirimkan proposal kepada para koordinator angkatan. Jadi proposal tadi kan diisi tentang bagaimana latar belakang dan tujuannya sekaligus rencana kegiatannya. Dan di situ mungkin kami akan sampaikan juga mungkin untuk batas akhir batas akhir penyerahan dan juga nomor rekening ya Pak. Nanti insya Allah kami siapkan Bapak Darwanto dan Bapak Ibu semua untuk proposal sekaligus nanti kami kirimkan pada para ketua angkatan. Karena Pak Astomo saya yakin punya kontaknya semuanya. Demikian Pak Darwanto tanggapan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Nggih Pak, nuwun. Matur nuwun. Monggo silakan yang lain. Dari Cici, Pak. Silakan Bu Cici. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya, teman-teman alumni MIL. Saya dari MIL 2009 angkatan 21 Bapak, dari Bappenas dulu. Siap, Bu. Ya, dari paparan tadi kami khususnya untuk MIL 21 insya Allah mendukung karena kami memang sudah punya grup sendiri Bapak. Jadi kalau ada apa-apa kita sudah enak mengkoordinasikannya dengan teman-teman. Karena semuanya kan cuma sedikit Bapak, kita 16 apa 20 gitu yang dapat beasiswa dulu. Inje. Jadi insya Allah kami akan ikut serta. Mudah-mudahan nanti acaranya lancar. Kami berharap kegiatan nanti bisa memberikan effort yang bagus untuk MIL ke depan. Karena memang sudah lama saya tidak ke Semarang karena fokus ke pekerjaan. Mudah-mudahan nanti bisa ada offline-nya Bapak. Jadi ibaratnya gairah dari MIL-nya itu terlihat. Mungkin itu saja Pak Fuad. Terima kasih. Salam terima kenal kasih. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Cici atas tanggapannya. Jadi terima kasih ini atas dukungannya. Nanti kita adakan offline Bu Cici. Jadi kita adakan, tapi tempatnya memang belum kita pilih. Nah silahkan nanti Bapak Ibu yang punya waktu longgar, kemudian pengen
hahaha bereuni dengan para teman dan juga dengan dosen-dosen senior, silahkan nanti bisa hadir di Semarang tanggal 3 Siap-siap Mei. Bapak, siap. Nggih. Nggih, Matur nuwun nggih Bu makasih. Cici. Nggih, terima kasih. Makasih. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain. Dari Pak Karyadi, Pak Fuad. Pak Karyadi, moga Pak Karyadi ya, Ya, siap. turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. kemudian saya dari Mei 2003, Pak. 2003 Nggih. itu jumlahnya ada 14 mahasiswa itu. Ya, ini kami juga mendukung karena kami juga ada grup di dalam mahasiswa ini. Kemudian yang kami tanyakan ini Pak Fuad, yang itu tadi anggaran yang ditampilkan tadi itu anggaran yang sudah dimiliki atau yang mau dicari, karena di situ ada alumni diplot ada 90 juta, itu apakah itu artinya nanti dari alumni harus dapat menghasilkan dana sebesar itu atau gimana Pak Fuad? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Karyadi ya. Yang pertama kalau untuk yang RKAT dan himpunan memang sudah siap Pak, yang 25 dan 7. Nah, yang alumni ini kami targetkan 90 juta Pak. Memang saat ini Targetnya belum ya. ya targetnya belum ada memang Pak, terus terang Pak. Nah, tapi kami juga tidak apa istilahnya, tidak mengharuskan harus terkumpul 90 juta Pak. Tentunya Bapak Ibu nanti apa istilahnya, eh, berkenannya berapa, seikhlasnya berapa saja, nanti dari situ nanti akan kita cari apa namanya, kita coba menghubungi beberapa yang mungkin kita bisa tarik sebagai sponsor Pak. Tap- Tapi memang kita masih apa namanya, dari kita untuk kita dulu. Nah, Pak Ari. Saya Untuk kontribusi itu di terakhir tanggal berapa, tapi tidak di hari H. Ngaten nggih Pak Aryadi nggih. yang teruan Ya, ya. matur nuwun nggih. Izin Pak dari Bu Leli. Silakan Bu Leli nggih. Kebetulan saya di Semarang. Saya angkatan 2002. Itu dengan di sini juga ada bergabung teman kami Mbak Leni, Mai Leni. Oh ya, Juga nggih selamat. saya akan berupaya untuk dengan Mbak Leni nanti menyampaikan proposal ini. Hanya 90 juta itu apakah sudah dengan kita nanti biaya offline kita, offline alumni tanggal 3 Mei itu, apakah sudah dengan biaya kita kita offline itu. Kemudian kan kita punya dom, Mulati dom itu ya Pak ya. Itu Ya, kan dan besar. Kalau kita melihat bahwa jumlah alumni sekitar 800-an, mungkin kalau kita target 50% saja mungkin, itu kan kalau hotel-hotel gitu jarang yang bisa menampung sebegitu banyak kecuali hotel ya Pak ya. ya. Atau mana itu yang di Gajah Mada itu. Manu, Ya, Gumayang Bu. Gumaya Ya, bisa sama yang di apa atau lupa itu. Yang besar yang baru itu yang di Jalan Gajah Mada itu. Itu kalau misalnya di dom saja penyelenggaraannya, ini usul penyelenggaraannya, dan kita kan punya di sekitar atas, di sekitar Banyumanik, Tembalang itu ada hotel-hotel yang bisa kita rekomendasikan untuk menginap alumni. Tapi acara kok lebih afdol mungkin di dom, Mulati Dom. Itu usulan kami Pak. Memang kami itu ya ini curhat dikit. Jadi sejak tahun 2002 kami lulus, itu kami seangkatan ini terus terang jujur saja belum pernah namanya kumpul, Pak. Seangkatan oh loh, Pak. Tapi malah dulu kita pembentukan Insan Kamil ya, ya, yang ya. itu di dilaksanakan oleh MIL itu kami malah satu kali bisa hadir dan beberapa seminar kami hadir karena ada di kota Semarang. Nah,
ini kami yang lain, yang ini sehingga menggugah hati kami, saya sama Mbak Leni nanti akan berupaya untuk mengumpulkan paling tidaklah halal bihalal dalam waktu dekat ini saya akan mengumpulkan teman-teman seangkatan Pak, Insya Allah. Ya, Ya, nanti kami selalu mendukung kegiatan 25 tahun MIL ini. Jadi insya Allah terlaksana dengan baik. Semoga panitia diberikan kelancaran dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. misalnya akan ada dilibatkan dalam kegiatan penyelenggaraan ini. Kebetulan saya sudah mau pensiun, jadi waktunya sekarang agak longgar. Jadi kalau misalnya mau untuk diaktifkan dalam kegiatan ini, monggo. Kebetulan kantornya saya juga di daerah Banyumanik, Pak. Ibu Jadi di saya mana kantornya, Bu? ya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pak. Jadi Oh, nggih, nggih, nggih. Ya, Banyumanik, Komplek Kecamatan Banyumanik, Pak. nggih, dekat berarti ya, Bu ya? Pak, dengan Undip dekat, makanya Ya, saya ya. menawarkan apabila dibutuhkan. Ngaten, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leli yang sudah antusias ya ini ya. Jadi yang pertama saya menanggapi Bu, oh, untuk biaya 90 itu sudah kami estimasi termasuk biaya di acara offline. Jadi nanti Bapak Ibu yang hadir offline tidak lagi harus memberikan kontribusinya. Yang kedua terkait usulan penyelenggara di Muladidom nanti akan kami sampaikan ke Pak Mar, kita diskusi. Karena memang kita sudah punya ini apa landmark sekarang Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau mau turun dari pesawat itu sekarang bangunan yang paling mencolok kelihatan itu Muladidom. Jadi Muladidom ini kapasitasnya itu sekitar 1.500 orang. Dan tahun lalu pernah disewa untuk acara Gias dan pameran otomotif mobil se-Indonesia itu. Jadi ini nanti kita coba diskusikan. Yang terakhir, terima kasih sekali tadi eh, kesediaan Bu Laili kalau memang nanti kami apa namanya Jawil untuk ikut repot di kegiatan kepanitiaan mungkin nanti kami sampaikan ke Pak Mariono. Terima kasih Bu Laili. Nggih. Iya, Pak. Monggo, Pak. Iya. Nggih. Monggo Bapak Kalau Ibu itu, yang lain ya. oh iya, Mbak Mailani itu WA saya, bibit apa Pak yang dibutuhkan? Kami sudah mendapatkan bibit untuk tanaman buah, ada ap- mangga, Oh, sudah. durian, apokat, kemudian kelengkeng, pete. Oh ya sudah ada ya sudah. Tapi kalau belum ada mungkin kami sama Mbak Leni bisa mengupayakan untuk dari DLH Kota Semarang. Ya teman saya juga anu Bu dari DLH kok. Saya kebetulan dekat dengan Pak Safrinal, dengan Pak Agus Iya, Santono itu dari DLH Kota. iya, oke oke oke. Iya, Nggih, siap. nggih. Ya, Nggih, nuwun. terima kasih Bu. Monggo silakan. Ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu Yulis. Nggih, Pak, ini Nyebutnya mohon Mbak maaf. aja ya. Aku kenalin Mbak Om ya. Silakan Mbak Yulis. Gini Pak, mohon maaf ini kan dari angkatan kami kan non sewu kan perwakilan ya Pak. Mungkin saya akan meneruskan informasi yang disampaikan Pak Fuad karena angkatan kami cuma 5 orang Pak, jadi sedikit 5 banget. orang ya? Ya, ya, Nggih. ya. Jadi cuman saya menyampaikan informasi, mudah-mudahan diterima dengan baik angkatan kami. Oh, terkait sama gedung itu kan ada gedung baru ya Pak yang di Muladi itu kayaknya yang di atas Ya, besar tadi katanya. sudah Iya. disampaikan Bu Laili tadi Bu. Ya, itu mungkin Ya, mungkin ya insya Allah itu Pak bisa merupakan salah satu alternatif ya. dari yang lain gitu. Dan mewah Bu. Itu Iya Pak, itu kan mewah. kebetulan pas bangun saya lihat tuh terus kayak Ya, sepertinya sudah apa dipakai untuk wisuda juga ya Pak kayaknya. ya, sudah. Kemudian beberapa pernikahan juga beberapa di situ sudah Iya. dilakukan. Mungkin itu Ya, dulu ya Pak. Terima kasih. Maturnuwun Mbak Assalamualaikum. Julis ya. Terima kasih. Nanti mohon bantuannya Mbak Julis untuk bisa Insya Allah. menyampaikan ke teman-teman ya. Ya walaupun sedikit nanti enggak. Insya Allah saya sampaikan ke Iya. teman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Maturnuwun, warahmatullahi salam. wabarakatuh. Masih ada Bapak Ibu? Dipersilahkan. Dari
Mil Pak. batch 17. Silakan Pak. Monggo Pak. Agus Pramono dari Kota Mataram. Silakan Pak Agus. Alhamdulillah ya, pada kesempatan sore hari ini saya dan kita bisa berkumpul bersama di pertemuan ini. Dari Mil 17, intinya sangat ingin berpartisipasi, berkolaborasi, serta menyumbang. Ya nanti kita tunggu juga apa namanya dari berapa besaran sumbangan dan lain-lainnya. Ya, angkatan kami ini kalau tidak salah 9 orang dan ditambah dari angkatan 18 5 orang, jadi 14-an orang ya. Selanjutnya memang terdata tidak semua dari alumni ini yang berada pada grup kami, tapi nanti kita upayakan untuk kita sambung silaturahminya. Selanjutnya ada sedikit masukan untuk penghijauannya Pak Fuad. Kalau bisa ada komoditas dari jenis gaharu ya, gaharu atau pohon blackwood ya. Blackwood ya. Selanjutnya kami tambahkan sedikit di sini karena kita ini apa namanya lebih kepada yang terdepan ya. Jadi kalau bisa kita punya grup kita ini, apalagi grup yang dari tahun 2000 sampai 2025 ini yang jumlahnya 900-an. Jadi dari 900 itu betapa besarnya kemampuan dari grup itu. Karena saya ingat jelas kepinginnya Pak Karno kasih saya 10 orang. 10 orang itu kalau dilihat dari grup kita di masa sekarang ini sangat-sangat melebihi 900% atau bludak istilahnya banyak sekali. Nah, dari situ kita menginginkan sebuah kondisi yang dikondisikan supaya ada pertama penghubung ya, penghubung itu seperti contohnya Pak Hastomo. Misalnya ada apa gitu, sayembara atau apa. Nah, capability atau kemampuan dari 90 ini sangat besar. Sehingga salah satu contoh ini, kalau kita menelurkan sayembara atau apa namanya paten atau invention dari itu, kenapa tidak? Betapa mudahnya kita kekurangan-kekurangan dalam bidang finansial kita bisa tutupi atau kita pertama civitas akademika ya, yang terakhir itu adalah pengabdian kepada masyarakat, kemudian kita punya invention dan selanjutnya sehingga yang angka-angka ini tidak menjadi masalah untuk 900 orang itu. Mereka itu semua adalah yang terpilih. Dan bagaimana mengkondisikan supaya kita bisa melahirkan, ya kalau Pak Habibie menginginkan kita itu menjadi sumber mata air. Kalau ada mata air yang walaupun kecil saja dulu, ya, yang bisa mengairi yang seperti ini,
kenapa tidak? Nah, jadi lebih kepada pertemuan kita ini memiliki sustainability atau keberlanjutan. Nah, jadi dikemas demikian rupa, berdiskusi sedemikian rupa, mengkomunikasikan sedemikian rupa, sehingga kita mempunyai amal jariah yang tentunya diimpikan, ya. Jadi impian itu, alhamdulillah kita sudah menempuh pendidikan ini, dan kita sudah termasuk yang graduates yang intinya kita sudah, dunia kita itu sudah begitu luasnya dalam mengimplementasi ilmu pengetahuan maupun mewujudkan apa yang menjadi empiris kegiatan yang terdahulu. Jadi kita ingin menelurkan, jadi lebih kepada 25 tahun ini kita bisa mewujudkan. Perwujudan itu memang tidak semudah membalikkan tangan. Untuk itu dari yang kecil saja, ya, di kelas pemula, kemudian madya, kemudian utama. Begitu dari saya, Pak Fuad, dari angkatan 17 2007, kami sangat mendukung, dan tentunya semua kegiatan ini yang sustainable, yang betul-betul mumpuni, ya. Apalagi ada dari contoh kecil aja dari Pak Ibu Sri, Ibu Mikrohidro kita, Sri Mulyani atau siapa itu namanya, ya. Nah, itu satu titik aja kita sentuh, kita wujudkan, kita kita kembangkan, dia bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk masyarakat maupun untuk untuk undip kita. Ya, begitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Agus Pramono yang sudah mendukung dan juga akan memotivasi teman-teman seangkatan yang jumlahnya 14 orang ya Pak. Jadi ini ada 2 kelas ya Pak. Kelas. Ya, 2 kelas. Ya. Tadi terkait dengan masukannya Pak. Ya, yang pertama untuk komoditas penghijauan. Kalau dari ketersediaan lahan sebenarnya masih cukup ada lahan yang bisa kita tanami Pak. Nah, jadi nanti memang kita coba usahakan ya. Kalau biasanya kita coba tanya ke BPDAS atau di kebun bibit Ungaran, apakah ada untuk gaharu ya? Karena gaharu ini kan nilai ekonominya cukup tinggi ya Pak. Dari gubalnya itu berapa? Gubal kan yang dipanen Pak? Iya Pak. Ya. Gubalnya itu cukup tinggi. Terima kasih. Kemudian yang kedua terkait dengan arahan tadi bahwa bagaimana nanti kontribusi alumni itu juga kita akan coba nanti kita gali, kita identifikasi sehingga menjadi apa istilahnya, peran kecil kita itu tentu akan mengubah dunia ya. Jadi kalau sering kita mendengar think globally, act locally itu ya seperti yang Pak Agus sampaikan tadi, bagaimana berpikir global tapi kita juga bertindak secara lokal. Terima kasih Pak Agus atas masukannya. Ya. Mungkin ini terakhir ya Bapak Ibu ya, karena ini teman-teman yang dari Indonesia bagian timur sudah, atau bagian tengah sudah hampir berbuka ini. Silahkan kalau ada yang disampaikan Bapak Ibu. Mungkin ini Pak Mariono sudah siap ini. Tadi mohon izin Pak Mariono, tadi saya memfasilitasi untuk diskusi sore ini. Silahkan Pak Mariono, ada tambahan mungkin kalau tadi saya ada yang kelewat Pak Mar. Intinya ini Bapak Ibu dari koordinator tiap angkatan sangat mendukung untuk kegiatan kita. Jadi nanti tadi saya minta untuk panitia menyiapkan proposal yang nanti akan kita kirimkan ke
Bapak Ibu para koordinator perangkatan. Jadi di situ tertera jelas kebutuhan dananya yang sudah saya sampaikan, kemudian rekening mana yang mau dituju, kemudian batas akhir pembayaran. Sementara gitu dulu Pak Mar ya. Monggo Pak Mar, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur warahmatullahi suwun, wabarakatuh. terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan kerawahannya dalam Zoom meeting untuk yang kesekian kali. Izinkan kami dari program studi melanjutkan kegiatan kami dalam rangka untuk memperingati ulang tahun Magister Ilmu Lingkungan yang ke-25. Sebagaimana disampaikan Pak Fuad tadi, dan juga sudah kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kegiatan 25 tahun Magister Ilmu Lingkungan itu kami gunakan untuk 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita merawat alam ini yang nanti insya Allah kami tandai dengan menanam pohon yang sudah dimulai oleh kami dan Pak Fuad di KHDTK. Nanti akan kami lanjutkan dengan tanaman pohon secara simbolis pada acara puncak tatap muka yang akan kita rencanakan pada tanggal 3 Mei 2025. Kalau kemarin kita pada pencanangan itu baru sekitar mungkin 25-an pohon, diharapkan nanti pada acara puncak ini total gitu kita bisa berharap mendapatkan pohon sekitar total 100 sehingga nanti kita bisa menandai 25 tahun Magister Ilmu Lingkungan ini dengan menanam pohon sekitar 100 pohon. Nah, tentu kalau kita nanti akan melanjutkan dan lain sebagainya, kami sangat senang sekali tentu nanti bisa menjadi bagian dari mata kuliah konservasi lingkungan. Yang kedua, Bapak Ibu, sebagaimana sudah disampaikan Pak Fuad dan barangkali kami juga menyampaikan, tonggak ini juga kami gunakan untuk penguatan manajemen internal dan manajemen eksternal. Manajemen internal dalam artian bagaimana nanti kami mewarnai, juga merenung, juga introspeksi diri. Ini acara puncaknya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei, hari Jumat. Barangkali nanti Bapak Ibu berkenan hadir dalam acara puncak introspeksi yang berkaitan dengan acara internal penguatan manajemen. Ini nanti juga mungkin bisa rawuh di hari Jumatnya. Kemudian manajemen eksternal, karena Magister Ilmu Lingkungan sudah terakreditasi internasional, tentu penguatan manajemen eksternal ini menjadi sangat penting sehingga nanti ke depan Magister Ilmu Lingkungan ini tetap dapat mengudara bersama dengan rekan-rekan lain yang ada di kawasan Asia Tenggara maupun pada kawasan yang lain. Salah satu tonggak di mana Magister Ilmu Lingkungan bisa bergerak bersama dengan prodi lain di kawasan Asia maupun Asia Tenggara maupun internasional mungkin sudah dirintis oleh Prof. Darto, Prof. Bartuti, dan kami juga melanjutkan. Tentu bidang kajiannya beraneka ragam sesuai dengan apa yang ada pada kita saat ini. Untuk saat ini penguatan manajemen eksternal itu ujung tombaknya adalah penanganan sampah yang timbul akibat bencana yang surveinya kemarin dibantu oleh Pak Arief di Lombok dan sudah diluncurkan peraturan KLHK nomor 1 tahun 2024. Kemarin kami juga sudah ke Filipina begitu untuk mempresentasikan model pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana ini. Mudah-mudahan nanti dapat diadopsi di Filipina maupun di Thailand dalam waktu dekat. Begitu juga Pak Fuad melalui Kedai Reka juga sudah meluncurkan beberapa kegiatan-kegiatan kaitannya dengan edu dan ekowisata. Barangkali nanti juga bisa menjadi bagian dari upaya Magister Ilmu Lingkungan untuk mempertahankan warisan yang sudah dirintis oleh Prof. Darto, Prof. Hartuti. Kemudian acara puncak tanggal 3 Mei ini adalah upaya kita untuk
mensinergikan langkah-langkah ke depan. Mudah-mudahan masih ada ruang-ruang di antara kesibukan Bapak Ibu sebagai pribadi, nanti bisa muncul ruang-ruang baru sinergi antara program Magister Ilmu Lingkungan dan Bapak Ibu sekalian dalam kerangka untuk beribadah, untuk menambah kebahagiaan, dan juga yang tidak kalah penting adalah upaya kita bersinergi antara prodi dan alumni dalam mengelola, memelihara, dan mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengelolaan. Kemudian acara yang keempat yang berkaitan dengan festival lingkungan ini juga mudah-mudahan menjadi corong baru, menjadi media kita bersama antara kita, prodi dan alumni untuk menyuarakan kebaikan dalam pengelolaan lingkungan, pola-pola hubungan antara alumni dan prodi nanti akan kita kembangkan. Misalnya belakangan ini sangat ramai tentang upaya pemerintah untuk menangani pengelolaan sampah dan juga konservasi mungkin. Mudah-mudahan ini tidak menjadi lip service saja dari pemerintah gitu ya. Artinya hanya mengejar IQ pemerintah begitu, tetapi ini mudah-mudahan juga memang menjadi bagian penting dari pemahaman kita dalam hidup bersama yang memang tidak bisa kita pungkiri masalah-masalah lingkungan ini juga semakin besar. Besar harapan kami dari prodi, Bapak Ibu yang rawuh, Bapak Ibu yang masih dalam jejaring komunikasi melalui WhatsApp group dapat meluangkan waktu untuk sambil kangen-kangenan, sambil hiburan begitu, barangkali nanti muncul ide-ide gagasan baru dalam rangka untuk mengatasi masalah lingkungan yang memiliki dimensi yang baru pula dibanding pada saat Bapak Ibu kuliah. Kami merasakan betul bahwa pada saat tahun 2004, 2005, 2006 sekolah di Magister itu sangat heroik, baik dalam perspektif penyelenggaraan maupun kita semua yang terlibat di dalamnya. Tetapi tentu seiring dengan perkembangan zaman, setelah 20 tahun kemudian, memang sekolah S2 ini perlu kita poles-poles lagi sehingga kita bisa memunculkan semangat yang sama di antara kita semua, kami terutama. Sehingga semangat-semangat di tahun 2000-2005 itu bisa muncul kembali di era 2025-2030 nanti. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang ada di kami. Kenapa acara ini kami kemas sedemikian serius dan juga penuh kehati-hatian, tetapi juga penuh semangat dari kami untuk setiap minggu mengundang Bapak Ibu di Zoom dalam rangka untuk melaksanakan tugas kami dan juga sekaligus merefresh kembali kalau istilah pohon bunga begitu. Setelah 25 tahun mungkin ini perlu disiram lagi, perlu dipupuk lagi sehingga semangatnya menggelora kembali pada awal-awal pada saat didirikan. Demikian kira-kira Pak Fuad yang bisa kami sampaikan. Mohon dukungannya, mohon mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua dapat guyup dan dapat bersilaturahmi secara tatap muka di tanggal 3 Mei nanti. Matur suwun Pak Fuad atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mariono selaku Kaprodi yang sudah menyampaikan dan menegaskan kembali terkait dengan maksud dan tujuan diadakannya ulang tahun MIL yang ke-25. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerawuhan Bapak Ibu secara online dan juga waktu yang sudah disediakan untuk membahas terkait dengan kegiatan ulang tahun MIL ini. Tanpa kehadiran Bapak Ibu dan kontribusi Bapak Ibu dalam pertemuan ini, tentu yang bisa kami akan bingung nih gimana caranya. Tapi setelah tadi mendapatkan pencerahan dan dukungan dari Bapak Ibu semua sehingga kami semakin mantap dan optimis untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Karena waktunya juga sudah mulai sore dan juga mungkin dari Bapak Ibu yang ada di kawasan timur sudah menjelang berbuka, kami ucapkan selamat berbuka puasa bagi Bapak Ibu yang sudah akan berbuka puasa. Dan selamat menanti buka puasa bagi Bapak Ibu yang
ada di kawasan Indonesia bagian tengah. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangan dan mungkin apa namanya dalam saya membawakan acara pada siang hari ini, sore hari ini. Mohon izin kami tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Bapak Ibu, wabarakatuh. selamat Mohon izin. mungkin. Terima kasih.